Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan segera merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita tunduk kepala kita dan bersikap berdoa. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang indah luar biasa ini Bapa. Pada malam hari yang indah ini kami akan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas sabda firman-Mu ini Tuhan. Pakailah anak-Mu sebagai saluran penyalur berkat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang anak-Mu perkatakan Tuhan Yesus itu benar-benar berasal daripada-Mu Bapa. Dan kami diberkati oleh firman-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Yang menjadi doa kami Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya puji Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Baiklah, kita akan segera membaca Alkitab. Untuk itu pada malam hari ini saya akan mengambil firman Tuhan pada Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Mohon Allah yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu kita mengambil pelajaran dari seorang Nuh. Orang yang berkenan kepada Tuhan dan satu-satunya yang menjadi orang yang tidak dihapuskan Tuhan pada zaman. Bukan satu-satunya, tapi karena dia para keluarganya diselamatkan Tuhan. Amin. Dan mari kita belajar kepada Nuh apa yang Tuhan mau kita manusia lakukan di dalam dunia ini, sehingga apa yang tidak diinginkan terjadi itu tidak akan terjadi kepada diri kita. Dan bagaimana Nuh melakukannya, bagaimana Nuh menurutinya, kita harus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang Nuh, hamba Allah yang setia, hamba Allah yang takut akan Tuhan, dan hamba Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita mau melihat riwayat Nuh, kenapa dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, ya ayat 9 ini sudah dijelaskan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Apa yang dilakukan Nuh patut kita apresiasi. Amin. Karena hanya dia, karena kepada dia dipercayakan mukjizat yang besar. Amin. Sehingga kehidupannya itu menjadi sebuah ukuran bagi manusia. Amin. Agar menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bayangkan di sini dibilang bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesama. Jadi kehidupan kita seharusnya seperti itu. Amin. Ketika kita berada pada lingkungan yang kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, yang orang-orang pada lingkungan kita tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita lakukan harus sebaliknya, saudara-saudara. Karena memang menjadi tugas kita bahwa hidup kita itu harus melawan arus. Kita dicontohkan seperti ikan di laut yang kehidupannya itu melawan arus laut. Iya. Bayangkan kita
harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Yang orang-orang di luar sana kalau kita lihat dengan segala perbuatan mereka, dengan segala tingkah laku mereka, ketika kita melihat mereka santai-santai saja hidup dengan dosa. Ketika kita melihat mereka merasa bahagia dengan apa yang mereka lakukan, hidup dengan dosa, hal-hal yang keji di mata Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kita menjadi seorang yang berpengaruh terhadap lingkungan kita, Amin. terhadap keluarga kita, Amin. terhadap sesama kita, dengan menjadi garam dan terang dunia. Ya, amin. Bayangkan Nuh ini, jangan bilang Nuh ini tidak diproses Tuhan. Yes. Nuh ini adalah orang yang menerima proses dari Tuhan itu memang sangat berat, saudara-saudara. Bayangkan dia harus membuat sebuah kapal bahtera yang mampu untuk memuat seluruh binatang-binatang mamalia yang ada di bumi, yang Ya. ada di dunia pada waktu itu. Ya. Dan dia hanya sampai di situ DP pergumulan yang dia harus lalui. Ketika di atas laut, apa yang dia bawa itu dia harus pelihara. Ya. Yang sampai di situ DP pergumulan, sampai hanya di bahtera itu, membuat bahtera itu. Bahkan di dalam bahtera itu dia melakukan tugas-tugas yang berat bersama anak-anaknya. Ya. Harus memelihara itu binatang-binatang yang dia bawa, menahan arus laut yang sangat kuat pada masa itu. Dan memang itu yang menjadi prosesnya Tuhan bagi Nuh. Ya. Ketika kita mau mengikuti langkah dari kehidupannya Nuh, itu juga harus kita lakukan. Yaitu proses-proses Tuhan yang sangat berat bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Selain kita menjadi hamba yang benar, hamba yang tidak bercelah, kita menerima proses yang sangat luar biasa yang Tuhan akan berikan. Amin. Maka dari itu, persiapkan diri kita ketika kita mau dipakai Tuhan. Proses Tuhan itu akan sangat berat, tapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Beban yang Tuhan pasang itu tidak lebih berat dari kemampuan kita. Ya, amin. 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 Tuhan akan bersama-sama dengan kita menjalani proses yang Tuhan berikan sendiri kepada kita. Dan untuk itu saya mengajak bahwa kita harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan Nuh. Yang sesuai dengan Nuh lakukan. Orang yang benar dan tidak bercelah. Di sini dibilang orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang hidup sesamanya. Jadi kita harus menjadi garam dan terang dunia pada zaman ini, menjadi Nuh pada akhir zaman. Amin. 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 Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati Tuhan orang-orang yang mendengar Amin. sabda firman-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan dengan sabda firman-Mu ini mereka dikuatkan. Yes. Mereka semakin semangat untuk melayani Engkau Bapa. Jadi Amin. orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya Bapa, lindungilah kami, Amin. berkatilah kami Tuhan, Amin. sepanjang hidup kami serahkan ke dalam tangan Amin. Bapa. Dengan jadi doa ucapan syukur kami, biar firman-Mu Tuhan selalu ada dalam hati kami, bertumbuh sehingga menjadi berkat bagi orang. Jadi doa kami, Tuhan, amin. Amin.